Baik, kita lanjutkan ya. Nah, tadi saya katakan asas umum pemerintahan yang baik ini AUPL ini ya. Jadi bagi masyarakat sendiri dapat digunakan sebagai pencari keadilan ya jika merasa dirugikan oleh keputusan yang diambil oleh pejabat negara, misal tadi contoh saya sebutkan ya, itu bisa menggugat ke PT UN ya atas dasar UPL ini. Nah, bagi hakim sendiri yang bertugas memutus perkara ini, ya dia bisa mempertimbangkan ya suatu keputusan pejabat negara itu benar atau tidaknya ya berdasarkan AUPL ini. Nah, jadi sangat besar sekali ya fungsi dan kegunaan dari AUPL ini baik bagi masyarakat ya, bagi hakim, bahkan bagi pemerintah ya. AUPL ini berguna bagi ya badan legislatif dalam merancang undang-undang ya. Nah, ini bagi baik, kita lanjutkan ya. Sorry tadi ada gangguan. Ya, jadi bagi masyarakat ya, bagi pemerintah ya, bagi pembuat undang-undang sendiri ya, AUPL ini ya memang sangat berfungsi ya, sangat berguna sekali ya pembuat undang-undang misalnya DPR misalnya atau DPRD atau tingkat daerah. Nah, dalam membuat aturan ya, membuat undang-undang, membuat perda itu tentu harus dipertimbangkan ya asas umum pemerintahan yang baik. Ya, harus dipertimbangkan praktek-praktek yang hidup di masyarakat itu seperti apa. Jangan sampai undang-undang yang dibuat ternyata bertentangan dengan kebiasaan, bertentangan dengan apa yang menjadi kepentingan, keinginan atau harapan masyarakat ya. Nanti undang-undang itu bisa ditolak ya, bisa orang ribut nanti. Misalnya yang sekarang ya, undang-undang cipta kerja itu kan mendapat ya banyak sekali penolakan dari masyarakat ya di semua level. Nah, tentu ini kalau memang itu bermasalah ya, berarti memang itu ya bisa jadi dapat dikatakan bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik ya. Mungkin dia tidak berpihak kepada kepentingan umum, ya, tidak transparan dalam pembuatannya, ya, tidak adil, lah bisa jadi begitu, ya. Nah, maka itu harus menjadi pertimbangan ya bagi pembuat undang-undang. Nah, di Belanda ini asas-asas umum pemerintahan yang baik dipandang ya sebagai norma hukum tidak tertulis namun harus ditaati oleh pemerintah ya, sama juga di Indonesia ya. Dia tidak tertulis prinsipnya, walaupun ada yang dituliskan sebagian, namun dia sebenarnya tidak tertulis ya sebagai asas saja ya yang hidup di masyarakat. Namun walaupun dia tidak tertulis, dia harus tetap ditaati oleh pemerintah gitu. Nah, lalu ya ini kita lompati saja ya karena ini kurang relevan. Nah, saya akan masuk kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kalau yang ini tadi, yang ABBB ini adalah ya asas-asas umum pemerintahan yang baik yang ada di Belanda ini ya. Nah, lalu ini menurut ahli atau menurut sarjana, menurut Kuncoro Purbo Pranoto ada juga 13 asas. Menurut Purbo ini ada asas kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan ya, bertindak cermat, motivasi, asas jangan mencampur adukkan kewenangan, asas permainan yang layak, keadilan, menanggapi penghargaan, ya dan seterusnya. Ini menurut Kuncoro Purbo Pranoto ya. Ini ya, ini kira-kira ini asas kepastian hukum ya. Ini pertama apa penjelasannya ya, saya jelaskan. Untuk asas kepastian hukum, nah, ini kan salah satu asas nih menurut
Purbo tadi ya. Untuk azas kepastian hukum, ada aspek hukum material dan ada aspek hukum formil. Jadi pasti itu dalam dua aspek, secara materialnya dan secara formalnya gitu. Kan ini kan hukum nih, undang-undang ini. Nah, aspek hukum material terkait dengan asas kepercayaan. Asas kepastian hukum menghalangi penarikan kembali perubahan ketetapan. Asas ini menghormati hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah meskipun keputusan itu salah. Ya, ya artinya ya keputusan pemerintah itu kalau sudah ditetapkan ya diterima dulu ya, meskipun itu salah, nanti baru diajukan gugatan. Nah gitu ya, jangan tidak laksanakan, namun nanti baru diajukan gugatan kalau memang dirasa bermasalah ya. Sedangkan aspek hukum formal memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat yang dikehendaki suatu ketetapan. Nah, saya akan langsung saja ya masuk ke asas umum pemerintahan yang baik menurut undang-undang saja ya, karena ini menurut ahli ya, ini menurut orang perorangan, saya akan melihat dalam perspektif kita. Ini nanti bisa Anda baca saja di materinya ya. Nah, ini dia. Asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, ini sebagai payung hukum AUPB ini di Indonesia ya. Nah, akan saya jelaskan ini saja yang detailnya. Kalau yang tadi cukup dibaca sebagai perbandingan ya, ABWP ini Belanda tadi, lalu pendapat apa tadi ahli tadi, baru ini apa asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang 2899, inilah yang berlaku di negara kita sebagai hukum positif ya. Nah, di sini nanti ada 7 asas yang tadi saya katakan di awal kan ya. Nah, ada 7. Kan saya jelaskan apa saja yang menjadi asas umum pemerintahan yang baik di negara kita ini. Nah, pertama, asas kepastian hukum ya, sama dengan Kuncoro tadi, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Nah, jadi kepastian hukum ya, kita kan negara hukum. Maka sebagai sebuah negara hukum itu ya ya tentu semua tindakan kewenangan pemerintah atau keputusan yang diambil itu harus ya berdasarkan aturan hukum. Tindakan yang berdasarkan aturan hukum ya, kebijakan yang dilaksanakan pun juga sudah dituangkan terlebih dahulu dalam aturan hukum baru dilaksanakan. Nah gitu. Nah, karena ini sangat penting sekali ya, dalam negara hukum itu ini prinsip sekali ya, suatu tindakan pemerintah tanpa diatur terlebih dahulu dalam peraturan undang-undangan ya, atau dalam bentuk ya keputusan bisa saja, itu maka akan apa dapat dikatakan tidak benar ya, dapat dikatakan melanggar asas umum pemerintahan yang baik nanti. Nah, maka harus dituangkan dulu dalam aturan, kewenangannya dituangkan dalam aturan, lalu kebijakannya dituangkan dalam aturan baru dilaksanakan. Nah, gitu. Ya. Jadi harus ada kepastian hukum. Jadi harus ada ya tindakan-tindakan pemerintah itu berdasarkan ya peraturan perundang-undangan ya, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kan hukum itu kan bermuara pada keadilan. Hukum itu untuk keadilan. Nah, maka keputusan yang diambil tentu harus adil. Adil bagi siapa? Tentu adil bagi ya masyarakat gitu. Lalu asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ya. Ya, tentu tertib penyelenggaraan negara ya, sebagai negara hukum ya, dalam administrasi negara itu harus tertib ya.
tertib ya, peraturan dibuat itu tertib, pembagian tugas kewenangan organ-organ pemerintah itu ya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada yang berbenturan gitu ya, ya teratur ya, serasi dan seimbang dalam pengendalian penyelenggaraan negara ya. Jadi pembagian kekuasaannya harus benar ya, ada misalnya lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif ya, dengan tugasnya masing-masing tentu harus dibagi secara benar ya, secara adil bagaimana pembagian tugas kewenangannya ya. Ya tidak boleh ada penumpukan kekuasaan di suatu tangan ya, tentu harus ya demokratis dan adil gitu ya, seimbang ya, supaya penyelenggaraan negara ini juga berjalan dengan seimbang ya. Tidak boleh pemerintah saja yang dominan ya bisa mengintervensi legislatif, mengintervensi lembaga peradilan, tidak boleh ya, harus ya seimbang dalam negara demokrasi gitu, agar tertib dalam penyelenggaraan negara. Lalu ada asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif ya. Ya, tentu ini adalah acuan, asas yang merupakan acuan bagi pemerintah. Ya, apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah ya, itu semua harus mengacu kepada kepentingan umum, mendahulukan kesejahteraan umum. Dengan cara apa? Dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif terhadap apa yang menjadi gagasan-gagasan, ide-ide, usul atau ya kepentingan masyarakat. Nah, jadi kebijakan pemerintah itu nantinya harus selektif, harus aspiratif sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan masyarakat, bukan kepentingan orang perorangan atau kepentingan cukong pengusaha, bukan. Ya harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. Itu dikatakan aspiratif, akomodatif ya. Aspiratif artinya menampung aspirasi rakyat. Ya, akomodatif artinya mengakomodir kepentingan rakyat. Selektif tentu tidak semua aspirasi ya dapat dijalankan atau dapat diterima ya. Tentu ada skala prioritas tertentu. Jadi bagi masyarakat pun juga ya jangan semua usulan itu harus diterima ya, tidak mungkin juga. Tentu pemerintah juga selektif ya, berbagai pertimbangan, kemampuan anggaran ya, skala prioritas ya. Mungkin kita punya 10 usulan ya, 5-nya dikabulkan sudah syukur alhamdulillah kan gitu. Nah tapi yang jelas apapun keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu ya tentu saja harus pihak atau mengacu kepada kepentingan umum ya, bukan kepentingan orang perorangan, kelompok atau ya pihak-pihak tertentu ya, pengusaha misalnya. Tidak boleh begitu ya, tentu harus menjadikan masyarakat sebagai acuannya gitu. Nah itulah sebagai asas tuh. Jadi kalau ada misalnya suatu keputusan pemerintah, kebijakan pemerintah yang dirasa tidak berpihak pada masyarakat, maka masyarakat dapat menggugat atas dasar asas kepentingan umum ini. Nah, gitu saja. Ya. Ya, kalau ada undang-undang misalnya seperti yang diribut-ributkan Undang Cipta Kerja yang dirasa tidak berpihak pada masyarakat, ya bisa saja nanti sekarang sudah sah itu, ya sudah sah per tanggal 2 November kemarin. Nah, bisa saja itu digugat kalau memang ada masyarakat yang merasa dirugikan. Silakan gugat ke MK, ya. Nah, ya begitu, ya bisa saja. Lalu ada asas keterbukaan ya, atau transparansi bahasa lainnya, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan ya rahasia negara ya. Nah, artinya memang ya di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini memang pemerintah juga tidak boleh tertutup ya. Masyarakat berhak untuk mengakses informasi, memperoleh informasi yang benar, jujur ya.
terkait apa yang menjadi ya hak-haknya atau penyelenggaraan negara, ya. Jadi tidak boleh pemerintah itu menutup diri ya atau menolak ya masyarakat yang membutuhkan informasi di era sekarang, ya. Tidak zamannya lagi. Sekarang sudah serba digital, ya, informasi apapun mudah didapat. Ya, jadi maka banyak instansi-instansi pemerintah yaitu membuat website-website sendiri, ya, nanti semua kegiatan di-share di sana, ya. Kalau dia perundang-undangan nanti ada webnya sendiri untuk menyimpan arsip peraturan perundang-undangan, bisa diunduh gitu kan. Nah, seperti sekarang Undang-Undang Cipta Kerja sudah ditetapkan, ya, sudah disahkan. Nah, itu masyarakat harus bisa mengakses dengan mudah di mana mengunduhnya gitu kan. Nah, jangan sulit dicari di internet, enggak ada gitu. Berarti kan tidak terbuka. Maka harus mudah, ya. Harus benar, harus bisa diakses ya supaya masyarakat tahu. Namun bagi masyarakat sendiri ya bukan berarti keterbukaan informasi ini semua informasi bisa diminta. Nah, itu yang harus dipahami. Kan keterbukaan ini kan transparansi dia sebenarnya. Transparan itu kan nampak, tapi tidak bisa diambil, tidak bisa diakses keseluruhan lah kira-kira. Nah, ya, jadi ada hal-hal tertentu yang menjadi rahasia negara yang harus ditutup, ya ada, ya. Tidak semua juga, ya, dari 100% harus semuanya masyarakat boleh masuk, enggak juga, ya. Tentu ada juga yang berhak untuk ditutupi atau yang tidak boleh diakses karena terkait dengan hal-hal yang krusial gitu misalnya, ya. Lalu ada asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Ya, proporsional, ya. Proporsional itu seimbang. Hak dan kewajiban penyelenggara negara ya seimbang supaya dia adil, supaya dia serasi lah gitu, ya. Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Apa hak pemerintah apa gitu, no, ya, hak apa masyarakat apa itu harus seimbang, ya. Apa yang menjadi hak pemerintah berarti kewajiban masyarakat, apa yang menjadi kewajiban pemerintah berarti hak masyarakat gitu, dan antar organ-organ pemerintah pun juga hak dan kewajibannya harus ya proporsional diberikan, tidak boleh ada yang menumpuk, ada yang kurang gitu kan, harus proporsional saja. Lalu ada asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tentu aparatur pemerintah itu dalam penyelenggaraan negara harus bekerja dengan profesional, ya. Ya, tentu profesional ini kan ya dalam arti bekerja sesuai dengan tugas fungsinya, sesuai dengan kode etik, ya. Kerja jujur, baik gitu kan, ya, tidak menyimpang, tidak malas-malasan. Nah, itulah profesional, ya, sesuai dengan profesinya. Kalau dia pelayan masyarakat ya layani masyarakat. Kalau dia pembuat undang-undang ya buat undang-undang dengan benar. Ya kalau dia peradilan ya adili dengan benar, nah, gitu ya, sesuai dengan bidangnya. Dan juga ada azas akuntabilitas, ya, akuntabel, ya, dapat dihitung, terukur lah kira-kira. Yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ya tentu akuntabilitas ya dapat dipertanggungjawabkan, ya dapat diukur, dapat dihitung. Ya, pemerintah harus akuntabel terhadap masyarakat. Harus dipertanggungjawabkan, setiap kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada ya tentu kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Contoh kecil saja misalnya. Misalnya ya ini di setiap tingkatan presiden itu ya setiap tahun dia membuat laporan pertanggungjawaban, ya laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada DPR
untuk dinilai, untuk dilihat benar atau tidak. Nah, kan DPR itu kan representasi rakyat. Nah, gitu ya. Nanti kalau dulu kan pernah dulu Gus Dur itu mendapat mosi tidak percaya dari DPR karena laporan pertanggungjawabannya ditolak karena dianggap bermasalah oleh DPR, dia dijatuhkan karena mosi tidak percaya. Dulu pernah. Nah, jadi itu untuk mengukur ya benar atau tidaknya ya tindakan-tindakan itu ya berdasarkan ya laporan pertanggungjawaban, yaitu misalnya di tingkat daerah juga sama ya, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi, bupati, wali kota bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten kota, setiap tahun dilaporkan laporannya. Lalu di tingkat desa bahkan ya kepala desa itu bertanggung jawab kepada BPD-nya gitu. Nah, itu adalah sebagai akuntabilitas ya, dapat bertanggung jawabkan. Nah, ya. Nah, inilah yang menjadi indikator ya atau yang menjadi poin-poin dalam asas umum pemerintahan yang baik. Jadi ketujuh asas inilah yang dapat dijadikan sebagai acuan etik ya atau acuan nilai ya bagi pemerintah dalam bertindak. Bagi masyarakat juga digunakan asas ini untuk mengukur ya pemerintah itu. Ya kalau ada yang dirasa menyimpang ya silakan dilaporkan gitu. Ya dari asas ini indikatornya. Ya bagi semuanya ini dapat digunakan bagi pembuat undang-undang, bagi apa namanya peradilan, semuanya dapat ya menggunakan asas ini sebagai sandaran berpikir. Nah, terakhir pembagian OPL terkait dengan basicking ya, basicking keputusan berarti asas-asas yang bersifat formal atau prosedural berkaitan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam pembuatan ketetapan seperti asas kecermatan, asas permainan yang layak, ya, ya. Artinya dalam membuat keputusan itu kan harus cermat, tepat, ya, fair play, permainan yang layak, ya, jangan sampai keputusan yang diambil ternyata keputusan hasil kolusi, ya, membela kepentingan cukong, pengusaha, ya, kelompok-kelompok tertentu tidak boleh, ya, ya tentu harus fair dibuatnya. Asas yang bersifat material atau substansial, isi dari keputusan pemerintah seperti asas kepastian hukum, asas persamaan, asas larangan sewenang-wenang, dan larangan penyalahgunaan wewenang, ya. Nah, ini ya tentu secara substansi suatu ya apa namanya keputusan itu substansi itu isinya ya tentu tidak boleh ya apa namanya mengatur hal-hal yang bersifat menindas ya sewenang-wenang ya ada penyalahgunaan wewenang di situ ya tidak berpihak pada rakyat, tidak memberi kepastian hukum tidak boleh, maka harus benar isinya dan juga benar cara membuatnya ya. Formal itu adalah prosedurnya, sedangkan material itu adalah isinya ya. Jadi suatu keputusan pemerintah itu harus benar ya secara prosedur pembuatan dan isinya ya. Prosedurnya harus dibuat dengan benar, ya tidak boleh sembarangan dibuat ya, harus mempertimbangkan betul ya aspirasi rakyat, sedangkan isinya nanti ya tentu sesuai dengan proses tadi ya. Ya tidak boleh juga isinya bermasalah ya, harus isinya itu ya tidak boleh ada kewenangan, ada penyalahgunaan, ada putusan yang menindas gitu ya. Itulah saudara ya terkait asas umum pemerintahan yang baik. Maka ya dapat disimpulkan bahwa asas umum pemerintahan yang baik ini adalah asas atau sandaran berpikir yang merupakan nilai-nilai yang abstrak ya, yang tidak tertulis prinsipnya, yang dapat digunakan oleh aparatur pemerintah sebagai sandaran berpikir dalam setiap kebijakan yang diambil ya, begitu bagi pemerintah. Bagi masyarakat juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah. Nah, begitulah kira-kira. Ya, baik. Demikian ya penjelasan materi ini. Silakan kalau ada dari Anda yang mau bertanya ya terkait ini, silakan kalau ada. Halo, masih ada?
Ada tuh, jangan udah tidur semua ini. Hadir Pak, hadir. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya Jadi tahu mau nanya apa, Pak. UPL itu ya dapat kita lihat dalam Undang-Undang 897 itu UPL yang Pak, berlaku. saya ingin bertanya, Pak. Siapa? Saya ingin bertanya, Pak. Susi, Pak. Silakan Susi. Susi ya. Serahlah Susi. Udah kau, Pak. Yo, Acep, udah kau, Pak. Bagaimana hubungan antara azas dan prinsip-prinsip pemerintahan, dan apabila ada pemerintah yang tidak menerapkan azas-azas, apakah yang akan terjadi? Ya, yang tadi saya katakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik ini ya itu kan sama dengan prinsip-prinsip juga ya. Nah, ini ya dapat menjadi sandaran berpikir pemerintah dalam setiap kebijakan yang diambil, baik reguling ya. Kalau reguling tentu ini undang-undang kan basic. Setiap keputusan yang diambil pemerintah itu harus dapat diukur dengan UPL ini. Artinya harus benar semua ya, harus sesuai dengan poin harus kepastian hukumnya terpenuhi, harus memenuhi asas ketertiban ya, kepentingan umum harus diakomodir, keterbukaannya harus dijalankan, proporsionalnya harus dijalankan, proporsionalnya harus dijalankan, dan akuntabilitas harus dijalankan. Nah, itu menjadi indikator. Nah, maka itu menjadi sandaran berpikirnya ya, dan selain itu juga ya tentu untuk mengantisipasi ya itu ya terkadang tidak semua masalah-masalah konflik di masyarakat itu ada diatur oleh undang-undang. Nah, ketika terjadi kekosongan hukum, norma yang tidak jelas misalnya, maka pemerintah dapat bertindak juga diskresi tadi berdasarkan ya asas umum pemerintahan yang baik ini ya. Nah, bagaimana bagi pemerintah yang tidak mentaati asas umum ini? Ya tentu tergantung kepada masyarakatnya nanti yang menjadi objeknya. Kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan keputusan pemerintah, ya ada dirasa keputusan pemerintah itu bertentangan dengan salah satu atau semua asas ini, bisa digugat. Ya, kalau dia keputusan pemerintah dalam arti ya basicing keputusan orang per orang individual itu ke PT UN. Ya, kalau dia peraturan undang-undangan ya undang-undang itu ke MK misalnya, itu bisa digugat ya kalau ada yang merasa dirugikan ya. Bagi hakim nanti juga asas-asas ini menjadi dasar juga untuk mengukur ya gugatan ini benar atau tidaknya gitu. Nah, jadi itu saja ya. Jadi kalau bagi pemerintah yang tidak patuh dengan asas ini maka dapat digugat ya ke lembaga-lembaga yang berwenang. Begitu ya, Susi. Ya, Pak. Oke, silakan yang lain. Ini Pak. Ya, ini silakan. Di sini kan Pak, azas-azas pemerintahan yang baik itu kan ada di setiap negara kan Pak. Ya. Dan di sini juga tidak hanya berlaku bagi pemerintahan saja Pak, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat juga. Ya. Di sini yang saya tanyakan itu manfaat yang diperoleh masyarakat itu apa Pak dari azas-azas pemerintahan yang baik ini? Apanya? Manfaat yang diperoleh masyarakat Pak. Ya, ya baik. Ya, sebenarnya sebagaimana yang tadi saya katakan, ya asas umum pemerintahan yang baik ini itu sangat berguna sekali baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Ya, kalau bagi pemerintah sebagai sandaran untuk mengambil kebijakan atau keputusan, sedangkan bagi masyarakat ya sebagai alat untuk mengukur kinerja pemerintah gitu. Nah, jadi sama saja pemerintah yang membuat keputusan berdasarkan itu, lalu masyarakat mengukur lagi apakah keputusan yang dibuat pemerintah itu sudah sesuai dengan asasnya, gitu kan? Nah, jadi seandainya, ya ini manfaatnya nih, seandainya ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah, misalnya pemerintah mencabut izin usaha, pemerintah menyegel usaha, pemerintah membongkar paksa menggusur tempat usaha misalnya, atau kalau dia pegawai negeri diberhentikan misalnya atau dipindahkan ya,
atau diberikan sanksi penurunan pangkat dan seterusnya, misalnya ada merasa begitu, itu silakan ya menggugat untuk mencari keadilan, ya. Apa misalnya dinilai pemerintah tidak transparan, pemerintah tidak adil, pemerintah tidak akuntabel, pemerintah tidak terbuka misalnya, ya. Berdasarkan asas itu. Nah, maka ini bagi masyarakat sangat berguna sekali ya kalau ada yang merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah, maka dapat menjadikan ini sebagai dasar untuk menggugat keputusan tadi. Nanti oleh hakim kalau memang dinilai ternyata gugatan itu benar ya, maka dia akan diterima nanti. Misal tadi usaha yang sudah disegel oleh pemerintah ya, oleh usaha yang dicabut tadi izinnya misalnya, nah ternyata diterima gugatannya oleh petun. Nah, maka pemerintah harus memulihkan lagi, diberikan lagi izinnya, dibuka kembali lagi toko usahanya, nah, gitu. Nah, maka kan sangat berfungsi sekali masyarakat untuk mencari keadilan tentu saja dan mengukur kinerja dari pemerintah ya. Oke ya ini ya. Baik, Pak. Oke. Silakan yang lain. Siapa lagi yang ingin bertanya? Tadi ada yang cowok kayaknya tadi mau bertanya. Silakan. Oke, silakan saja kalau ada masih. Nah, pesan. Apa nak tanya? Lupa aku. Ada yang mau ditanya. Oh ya Pak, saya mau nanya Pak. Iksan. Ya Iksan Pak, Iksan. Tadi kan Bapak bilang Perpu itu kan dibuatnya secara tertulis. Jadi sering berkembangnya zaman bakal banyak kayak masalah-masalah atau pelanggaran-pelanggaran yang sanksinya itu tidak ada di Perpu gitu. Jadi kan di situ pemerintah kayak ada apa namanya diskresi kayak mengeluarkan wewenang, mengeluarkan peraturan instan gitu Pak. Itu tuh berlakunya untuk pemerintah aja tuh, berlakunya untuk masyarakat aja atau untuk pemerintah juga Pak? Perpu ya. Ya, Perpu itu kan peraturan pemerintah mengganti undang-undang, ya itu setara dengan undang-undang sifatnya. Namun pembuatannya berbeda. Kalau undang-undang itu prosesnya panjang di DPR, ya dibahas beberapa kali sampai disahkan. Sedangkan Perpu itu adalah kewenangan dari presiden, ya untuk membuat keputusan yang instan atau cepat. Ya hari ini dibuat, hari ini sah Perpu itu bisa, ya untuk suatu hal-hal yang urgent ya, ada 3 itu alasan buat Perpu itu menurut MK itu ada ya, harus ada keadaan mendesaknya ya, keadaan gentingnya gitu. Dulu pernah Pak SBY tahun 2009 yang mengeluarkan Perpu terkait pemilu dulu pernah ya. Nah, dan sekarang pun juga kan sempat muncul juga ya di masyarakat itu mendesak presiden mengeluarkan Perpu terkait undang-undang cipta kerja misalnya ya, supaya dibatalkan Perpunya, supaya Perpu itu Perpu yang membatalkan undang-undang itu gitu. Ya itu bisa saja dibuat sepanjang ada alasan yang tepat ya, ada permasalahan yang apa namanya, permasalahan yang betul urgent ya, yang kalau itu dibiarkan dapat berbahaya ya bagi masyarakat misalnya, bisa saja buat keputusannya. Nah, ya tentu Perpu itu sendiri juga dapat diukur berdasarkan AUPL ini, asas umum pemerintahan yang baik atau layak ini, ya. Apakah sudah dibuat dengan benar, ya, apakah sudah prosedurnya benar, apakah sudah transparan, akuntabel, ya, sudah profesional, dapat diukur juga, gitu. Ya, kalau bicara Perpu, gitu, ya. Nah, nanti mengukurnya nanti ya kan Perpu itu kan berlaku seketika, namun dia hanya berlaku menjelang periode pembahasan di DPR. Nanti kalau sudah dibahas di DPR nanti sudah ditentukan dia akan ditetapkan menjadi undang-undang atau tidak. Kalau dapat diterima oleh DPR, dianggap itu benar, diterima jadi undang-undang. Misalnya Perpunya membatalkan salah satu pasal atau merubah pasalnya, kan bisa ya undang-undang. Nah, kalau dinilai Perpu itu tidak urgent, maka akan ditolak ya, tidak diterima dan akan berakhir ya
sampai masa pembahasannya selesai gitu. Nah, maka itu bagi DPR ya dapat dikembalikan juga ke AUPL ini untuk menganalisis ya sudah benar tak Perpu itu dibuat benar ya teruskan, kalau ternyata itu banyak yang bermasalah ya tidak usah gitu. Nah, gitu ya kalau bicara Perpu. Kalau kaitannya. Oke, Pak. Ya. Siap. Oke. Gimana? Yusnidar lagi, Pak. Oke, Yusnidar, silakan. Ini Pak, kan azas-azas pemerintah yang baik tidak hanya berlaku bagi pemerintah, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat.